Babut mata kuliah hukum perkawinan dari kelompok 4. Saya ingin menjawab dari pertanyaan Nurtika Purnantia. Pertanyaannya, dalam melihat adanya peraturan baru dalam melaksanakan pernikahan, seperti harus lulus sertifikasi, maka ada kesenjangan dengan kasus umum di Indonesia yang terjadi, yaitu hamil di luar nikah. Maka peraturan baru dan apa yang sering terjadi tidak sinkron. Jadi penyelesaiannya seperti itu, apa solusi yang tepat? Terima kasih. Saya akan menjawab. Mengapa ada peraturan sertifikasi nikah? Yang pertama yaitu untuk melindungi hak anak dan terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera. Dan undang-undang tersebut bisa menurunkan angka penyalahgunaan anak dan praktek pernikahan usia dini. Dan kenapa kebanyakan hamil di luar nikah? Kebanyakan hamil di luar nikah kebanyakan di kalangan SMA sederajat. Justru dari itu adanya revisi undang-undang pernikahan supaya tidak ada pernikahan dini. Solusinya dari saya, kita giatkan lagi tentang pentingnya menjaga diri dari pergaulan bebas sehingga bisa mengurangi hal-hal tersebut. Yang kedua, saya akan menjawab dari pertanyaan topik. Bolehkah meminta dispensasi nikah kepada pengadilan dengan tujuan untuk menghindari pergaulan bebas seperti berzina? Dan usia mempelai laki-laki 18 tahun, perempuan 18 tahun ketika sudah lulus SMA. Menurut saya, yang topik. Bolehkah meminta dispensasi nikah kepada pengadilan dengan tujuan untuk menghindari pergaulan bebas seperti berzina? Dan usia mempelai laki-laki 18 tahun, perempuan 18 tahun ketika sudah lulus SMA. Menurut saya, menurut dispensasi di atas, dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan orang tua dapat meminta dispensasi jika ada alasan mendesak, disertai bukti-bukti pendukung yang cukup dan melengkapi syarat-syarat pernikahan. Yang ketiga, saya akan menjawab pertanyaannya Herul Akbar. Ada kasus pernikahan yang awal Kristen kemudian mereka mualaf. Apakah pencatatan dan isbat pernikahan harus diulang? Dalam hal ini pula para ulama fikih mengulasnya dan membedakan hukumnya dalam dua keadaan, yakni bila pasangan suami istri menjadi mualaf secara bersamaan dan bila pasangan suami istri menjadi mualaf secara tidak bersamaan. Dalam tulisan ini, kedua hal tersebut akan dibahas dalam dua bagian terpisah. Di dalam berbagai literatur fikih bisa kita dapati banyak keterangan yang menyatakan bahwa pernikahan yang terjadi di antara sesama orang non-muslim adalah dianggap sebagai pernikahan yang sah di dalam Islam. Karenanya sepasang suami istri non-muslim yang menikah dengan tata cara agama mereka, bila di kemudian hari keduanya sama-sama memeluk agama Islam, maka pernikahan yang dilakukan oleh keduanya pada saat sebelum memeluk Islam tetap dianggap sah dan tidak diperlukan melakukan pernikahan ulang setelah memeluk Islam. Itu saja dari saya. Akan dilanjutkan dari Lutfian Babut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfian Babut akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi kami, yaitu tata cara pendaftaran pernikahan di KUA. Oke, di sini saya akan menjawab 7 pertanyaan. Dimana pertanyaan pertama yaitu dari saudari Bulan. Pertanyaannya, jika ada wanita 15 tahun tinggal di Sulawesi ingin menikah dengan laki-laki 45 tahun, jaraknya 30 tahun, tinggal di Kalimantan dan melangsungkan pernikahan di Jawa karena wasilah ayahnya laki-laki, sedangkan wali perempuan tidak menyetujui anaknya dinikahkan dengan laki-laki tersebut. Pertanyaannya, 1. Apakah tetap harus sertakan surat izin pengadilan? 2. Apakah pencatatan nikahnya harus di salah satu KUA daerah, Sulawesi atau Kalimantan, atau boleh nikah di KUA Jawa? Oke, untuk pertanyaan yang pertama, di sini harus menyertakan surat izin pengadilan karena jadi orang tua perempuan tidak mengizinkan. Lalu kedua, pernikahannya bisa dilaksanakan di 3 tempat tersebut dengan cara mengurus surat tumpang nikah, yang mana diurus oleh lelaki jika pernikahannya di Sulawesi,
oleh perempuan jika di Kalimantan, dan bagi keduanya jika di Jawa. Oke, pertanyaan kedua itu dari Fitri Muladewi. Jika dalam pernikahan siri, istri siri menuntut untuk dicatat pernikahannya dalam KUA, namun di posisi keluarga sang suami belum merestui atas pernikahannya. Begitu juga dengan istri pertamanya. Oke, pertanyaan pertamanya, 1. Apa bisa pendaftaran pernikahan tanpa N4? Lalu kedua, bagaimana WNI ingin menikah dengan WNA? Apa surat-surat yang dibutuhkan sama dengan menikah Indonesia? Lalu yang ketiga, bagaimana dengan WNI tersebut nikah di luar negeri? Oke, untuk pertanyaan yang pertama, sebenarnya tidak melakukan pendaftaran lagi jika ingin meresmikan pernikahannya, hanya saja dengan mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Dan terkait masalah tidak merestui, saya kurang mengetahui hal tersebut, beserta juga dengan istri pertamanya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu syarat-syarat WNA untuk menikahi WNI yang ada di Indonesia. Di sini ada sekitar 7 syarat yang harus dipenuhi oleh WNA tersebut. Yang tujuannya kalau agama WNA-nya itu Islam. Lalu semua dokumen yang di atas ini harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penerjemah yang sudah tersumpah. Lalu pertanyaan yang ketiga, kalau WNI-nya yang nikah di luar negeri. Di sini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh WNI tersebut untuk menikah di luar negeri. Itu ada sekitar 10 surat, bisa dilihat di sini, sudah saya tulis. Dan catatannya, jika calon Anda yang WNA itu beragama Islam, maka langsung bisa memproses surat numpang nikah itu di KUA, dan apabila non muslim maka ke kantor catatan sipil. Setelah itu ke kedutaan besar di negara tujuan. Di sini pertanyaannya itu di London, dan semua dokumen di atas diterjemahkan ke dalam bahasa di sana. Oke, pertanyaan dari Syarifah Mujahada. Pasangan yang akan melakukan pencatatan perkawinan belum memenuhi batas usia minimum perkawinan pada saat perkawinan tersebut dilakukan. Terkait dengan hal ini, apakah untuk pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh yang bersangkutan setelah memenuhi syarat umur masih diperlukan dispensasi pengadilan? Misal pasangan menikah pada saat umur 13 tahun dikarenakan hamil di luar nikah dan mencatatkan perkawinannya pada saat umur 20 tahun. Oke, di sini batas umur, jawabannya dari sini batas umur untuk melakukan pernikahannya itu yang terbaru itu umur 19 tahun bagi keduanya. Dan jika dua-duanya di bawah umur, maka dari UU Perkawinan telah memberikan solusi, yaitu pemohon harus meminta izin ke pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung. Oke, masuk pertanyaan, di mana pasangan ini menikah di umur 13 tahun karena hamil di luar nikah. Oke, di sini saya tegaskan bahwa anak yang lahir itu tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya, tetapi melainkan ke ibunya, karena ayahnya itu belum resmi menikah dengan ibunya tersebut. Dan di sini saya ingin menyampaikan bahwa nikah siri itu sangat riskan sekali, karena kita tidak tahu kedepannya gimana, apakah laki itu akan bertanggung jawab dan akan meresmikan pernikahannya itu atau tidak. Lalu jika ingin meresmikan pernikahannya itu di saat umurnya sudah mencukupi, maka dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama. Lalu pertanyaan dari Muhammad Ibnu Fajar, bolehkah untuk orang yang masih berumur 18 tahun menikah siri? Dan nanti nikah siri itu sangat riskan sekali, karena kita tidak tahu kedepannya gimana, apakah laki itu akan bertanggung jawab dan akan meresmikan pernikahannya itu atau tidak. Lalu jika ingin meresmikan pernikahannya itu di saat umurnya sudah mencukupi, maka dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama. Lalu pertanyaan dari Muhammad Ibnu Fajar,
Bolehkah untuk orang yang masih berumur 18 tahun menikah siri, dan nanti jika umurnya sudah cukup baru mereka menikah secara resmi dengan tujuan supaya menghindari pergaulan bebas. Oke, di sini pasangannya umur 18 tahun ingin menikah siri untuk menghindari pergaulan bebas. Oke, di sini alasannya sangat bagus untuk menghindari, tapi saya sarankan paling tidak menunggu sekitar satu tahun lagi, karena batas umur yang resmi untuk bisa menikah itu 19 tahun. Jadi saya sarankan untuk menunggu sekitar 1 tahun. Oke, masuk pertanyaannya. Jika ingin meresmikan, sama dengan pertanyaan Syarifah Mujahada tadi, yaitu dengan mengajukan isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama. Terima kasih.